Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat, sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati, ya toh? Jujur tuh, yang senyum-senyum tuh jujur tuh, ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali, ya Allah, aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa nggak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Nggak bisa. Antum nggak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dengan skenario Allah pagi ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya Pras dari Pasar Kemis Tangerang. Tempat Abu Yauci. Iya, Grand Batavia Pasar Kemis. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Buya telah membawakan cermin kepada saya, sehingga saya baru menyadari saya berpakaian seperti ini, saya malu rasanya dengan perbuatan maksiat dulunya gitu. Cuman saya sedang belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Buya. Yang pertama, bagaimana menempatkan nafsu dalam amaliyah diri? Yang kedua, adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa? Mungkin itu saja, Buya, yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nafsu itu jangan dikasih kendor, karena ayatnya waman nahan nafsa, siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya, jangan dikasih kendor. Jangan masker doang yang bilang jangan kendor. Ini masker jangan kendor, giliran nafsu dibiarin. Nafs itu tidak hanya itu, nafs itu ada zahir ada batin. Zahirnya nafs makan, pengen terlihat lebih baik depan orang. Batinnya nafs pengen dihargai, pengen dianggap alim, pengen menggurui orang, tidak mau digurui. Ini hati-hati. Masih ingat iblis? Iblis itu nafsnya pengen minta dihargai, bahasa Arabnya istakbaro. Jadi istakbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai. Bukan saya pengen dihargai, tapi emang harusnya begitu. Ini hati-hati. Orang-orang yang tersinggungan mulu hidupnya, hati-hati tuh. Jangan-jangan antum melihara kibir, salah satu karakternya nafs. Hati, biasanya pengurus masjid kena ujian begitu tuh. Pengurus masjid, guru-guru, syekh-syekh, kiai-kiai, pejabat-pejabat, atau mantan pejabat. Dia mantan masih pengen dihargai seperti pejabat. Namanya post power syndrome, tahu? Ya, dia dulu ngurus masjid, sekarang kan bukan. Itu di banyak masjid saya ketemu begitu, Pak. Di banyak masjid, saya nggak tahu masjid sini ya. Dinamikanya mungkin 11-12 lah, bener ya, sama lah. Karena masjid ini tempat nyembah Allah. Setan nggak mau diem, Pak. Dia bikinlah pengurus tengkar sama pengurus. Antum yang tengkar kena udah. Kalau berbeda boleh, tengkar ya nggak boleh. Berselisih itu rahmat, yang nggak boleh itu takhasum, bermukhasamah. Mulai kemudian orang kalau udah mukhasamah tengkar, nyari kesalahan orang nggak?
Ada beberapa masjid udah kayak partai politik, Pak. Mau milih ketua itu udah pakai, waduh ya salam, udah ada tim sukses segala. Ada grup baru lagi. Ya salam. Semoga Masjid Nabawi seperti Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselisih untuk maju, bukan berselisih untuk bertengkar. Amin. Nafs ini fiha lazzah. Hawa nafsu itu ada lezatnya. Ini saya ngomong begini, itu ada nafsunya. Kalau saya menikmati ngata-ngatain orang, maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri. Pahit loh Pak ngata-ngatain diri sendiri itu. Enggak enak banget ngata-ngatain diri sendiri itu. Maunya dia mau ngata-ngatain orang mulu. Enggak mau muhasabah diri, maunya menghisap orang mulu. Itu karakter kita, itu karakter nafs itu. Berarti antum sudah bagus tuh pertanyaannya. Saya gitu ya, dengan pakaian begini merasa nggak pantas. Emang nggak pantas Pak. Cuma meskipun kita bukan orang soleh, kita mau meniru orang soleh walaupun hanya pakaiannya. Semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita. Kalau akhlaknya sudah nyampe, semoga karakter kolbiahnya juga masuk ke dalam diri kita. Nah ini, jadi gimana caranya? Jangan kasih kendor. Kasih kendor, kasih sanksi. Allah itu memberi sanksi nggak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb? Dikasih sanksi, nggak dikasih makan. Maka antum yang lalai kepada Allah, kasih sanksi, matanya nggak boleh tidur 1 jam, kurangi zikir, baca Quran, sholat. Harus disangsi diri kita ini, diberikan dia hukuman, disiplin. Masa orang ada disiplin kerja mencari dunia, tapi dia nggak disiplin kerja untuk akhirat. Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia karena dia masa mudanya tidak disiplin. Sepakat? Benar? Bapak, kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin dulu di umur, mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab. Jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal Alfiyah. Saya belajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal, nggak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun, ketika orang tua saya mengatakan, nak cari kerjaan, bapak susah. Saya bilang, Pak, apapun, tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar Pak, saya 12 tahun mendidik nafs saya untuk tidak pacaran. Ya, itu 12 jam setiap hari. Nggak hura-hara ke sana sini. Sibuk baca buku, masuk. Jadi merbot di pesantren, azan. Kadang-kadang imamnya nggak ada, kita jadi imam. Yang paling gawat apa? Dosen kita, ini pesantren mahasiswa, dosennya nggak ada. Kita masih santri, orang pada ngelirik. Terpaksa lah kita maju. Di situ saya baru tahu kalau saya banyak baca, Pak. Tapi saat itu karena guru jauh, kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu, tambah sombong. Bertambah bacaan, bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada mahasiswa kita di sini udah jadi ustadz juga ya, Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. Ya, 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab, bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu niatnya mau debat orang. Serius Pak. Jadi kalau baca ngapal hadis, saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah, mau ngelawan Syiah, liberal. Kalau baca kitab filsafat, mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Bener-bener dulu. Gak ada yang bener. Kenapa? Di kolbu ada kibir. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah sholat, bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustadz. Dirinya belum diberesin, apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf dikasih panggung, nggak mau jadi santri.